Dari MCKJ 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi jelang siang. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di pagi kali ini. Denny bersama dengan teman-teman dari PLN. Kita akan ngobrol tentang Hari Pelanggan Nasional 2023. Ada promo apa? Ternyata ada banyak promo yang ini menarik, utamanya buat Anda yang pengen tambah daya. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik sekaligus memberikan kemudahan kepada pelanggan seluruh golongan tarif untuk mendapatkan akses tambah daya, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2023, PLN memberikan diskon tambah daya spesial untuk seluruh golongan tarif pelanggan sampai dengan daya 5.500 volt ampere dengan judul Senyum Pelanggan PLN 2023. Seperti apa programnya, syaratnya apa, seberapa cepat kalau kita pengen tambah daya. Saya bersama dengan dua orang tamu di kesempatan pagi jelang siang kali ini. Yang pertama ada, saya panggilnya Mas semuanya aja ya, Mas Rizky Faisal, manajer PLN ULP Sleman. Selamat pagi Mas Faisal. Selamat pagi Mas Denny dan pendengar setia Star FM. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Biasanya kalau musim-musim kayak gini apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman PLN? Kan nggak hujan atau persiapan menjelang musim hujan kayak gini? Betul, kita persiapan menjelang musim hujan. Jadi kita ada rutin pemeliharaan jaringan, antara lain pangkas-pangkas pohon, perbaikan konstruksi, di mana itu menjadi salah satu penyebab gangguan terbesar. Mumpung cerah gitu ya Mas ya, jadi kita bisa optimal. Harapannya saat musim hujan datang itu PLN lebih andal jaringannya. Oke, ada juga Mas Novi Haryokusumo, tim leader pelayanan pelanggan dan administrasi PLN ULP Sleman. Mas Novi, selamat siang. Selamat siang Mas Denny. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kayak santai aja Mas. Kita akan ngobrol banyak terkait dengan promo tambah daya spesial 2023. Ini menarik ya. Ketika semuanya bikin hari pelanggan, peringatan hari pelanggan, termasuk salah satunya adalah PLN yang kemudian ada promo diskon tambah daya Hari Pelanggan Nasional 2023. Saya pengen diperjelas, kemudian Star Lovers juga pengen tahu juga yang lagi dengerin di 101,3 Star FM dan live streaming di starjogja.com. Apa itu program diskon Hari Pelanggan Nasional 2023? Ini monggo siapa yang akan menjelaskan? Silakan. Untuk program kali ini Pak, dari PLN Indonesia lah, PLN itu memberi persembahan kepada pelanggan dalam Hari Pelanggan promo tambah daya diskon sampai dengan daya 5.500. Jadi apabila ada pelanggan yang membutuhkan daya lebih di rumah, itu kita beri kemudahan dan keringan biaya untuk penyambungan tambah dayanya, seperti itu. Dan promo ini berlaku sampai dengan akhir bulan ini, 31 September. 30 September ya? 30 September dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan besok ya. Betul. Kalau ada yang kemudian pengen mendapatkan diskon tambah daya ini, caranya seperti apa? Apakah harus pakai PLN Mobile ataukah harus datang ke kantornya PLN terdekat atau seperti apa nih Mas Novi? Saat ini kan untuk layanan PLN itu semakin mudah Pak, dengan adanya PLN Mobile. Kita jadi pelanggan tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu daftar di loket. Kita permudah semua pendaftaran bisa dari PLN Mobile. Nanti dari menu PLN Mobile daftar, bayar, dan kita segera lakukan penyambungan, seperti itu. Nah, untuk prosedur pendaftarannya itu nanti ada kode promonya adalah Senyum Pelanggan PLN, seperti itu. Jadi tinggal download saja di Play Store ataupun di App Store, kemudian silakan masuk ke menu tadi, isi data-data, kemudian tinggal bayar gitu ya? Ya betul, dari tinggal download, daftar melalui PLN Mobile, kita segera eksekusi. Apa yang kemudian harus kita siapkan ketika kita mau mendaftar? Apakah kemudian kita masukin ID pelanggan, kemudian apakah di-scan KTP juga, seperti apa nih Mas Nawawi? Kalau untuk pendaftaran awal di PLN Mobile, kita memang verifikasinya harus dengan menggunakan KTP. Tapi apabila pelanggan ini sudah mempunyai akun PLN Mobile sebelumnya, itu tidak perlu scan KTP. Untuk proses tambah dayanya cuma masukkan ID pool atau nomor meter. Kita proses dayanya kebutuhannya berapa. Semisal daya awal 900, kita naikkan 2000, kita pilih daya baru berapa, 2200, kita proses, masukkan nomor hot telepon, masukkan NIK kita, dan kode vouchernya tadi, otomatis akan keluar nomor register untuk pembayarannya. Dan pembayaran itu juga
tidak perlu ke loket. Sekarang bisa PPOB, bisa mobil banking, bisa di ATM seperti itu. Oke. Kalau kita ngomongin tentang biaya, dari normalnya berapa sih? Kemudian kalau dengan program yang ini kita cukup bayar berapa ini Mas Novi? Kalau untuk dengan promo saat ini kita tambah daya sampai dengan daya 5.500 itu biaya yang dikeluarkan cuma 202.300 rupiah. Nah itu semisal sebelumnya daya 900 naik ke 5.500, biaya awal 4.457.000, itu pelanggan cuma bayar 202.300 rupiah. Oh, ini artinya flat ya, naik berapa pun hampir sama ya harganya ya. Naik sampai dengan daya 5.500 itu biayanya sama 202.300 rupiah. Oke, jadi ketika kita sudah melengkapi data-data, kemudian kita sudah bayar, proses eksekusinya berapa cepat sih? Kalau untuk tingkat mutu pelayanan kami kepada pelanggan itu maksimal 5 hari kerja. Tapi saat ini kami berusaha ketika hari ini pelanggan bayar, besok sudah kepasang. Kalau tambah daya seperti itu, Mas Faisal, apakah kemudian di sisi pelanggan ada perubahan? Apakah meterannya diganti, ataukah kemudian MCB-nya diganti, Mas Faisal? Baik, Mas Denny. Jadi kalau perubahan daya itu tanpa ganti meteran, namun hanya ganti MCB aja sebagai pembatas dayanya. Seperti itu. Artinya MCB aja yang diganti. Oke, jadi pelanggan tinggal duduk manis, terima beres, daya sudah langsung naik ya. Betul, dan itu sangat cepat sekali. Kami saat ini secara rata-rata 1-2 hari itu sudah kami tidak lanjuti. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau biasanya kalau orang mau tambah daya itu kan mikir, nanti tarifnya beda nggak sih? Nah, seperti apa ini Mas Faisal? Baik, secara sesuai dengan tarif dasar listrik yang berlaku saat ini, untuk daya 450 itu per kWh-nya berapa Mas Novi? Kalau 450 itu rupiah per kWh-nya 415 rupiah per kWh, karena 450 ini kan masih daya subsidi dari pemerintah. Dan daya 900 ini rupiah per kWh-nya juga masih subsidi 615 rupiah untuk daya 900 yang subsidi. Tapi untuk daya 900 yang non subsidi itu adalah 1.352. Daya 900, 1.300 sampai 2.200 rupiah per kWh-nya sama. Nah, sedangkan 3.500 sampai dengan 5.500 itu juga sama, 1.444 rupiah. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita di rumah ya. Untuk Anda yang pengen bergabung di kesempatan pagi jelang siang kali ini, silakan Anda boleh gabung di 081-862-1013, pesan WA di situ. Kemudian kalau Anda pengen tulis di kolom Instagram Star Jogja FM, silakan. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, termasuk salah satu di antaranya adalah pertanyaan seperti ini dari WhatsApp. Terima kasih untuk Mas Rudi, ini lagi streaming di Tangerang. Terima kasih. Saya langsung baca dulu karena terkait dengan tambah daya ya. Selamat pagi jelang siang, untuk upgrade daya, apakah secara teknis ada kriteria khusus? Dalam artian gini Pak, untuk instalasi listrik dan komponen yang digunakan pada saya existing misalnya daya awalnya 1200, kemudian kalau di upgrade ke 2200 ataukah yang lebih tinggi itu aman? Apakah ada kriteria khusus, kabelnya seperti apa untuk daya tertentu? Ini menarik ini. Ada keinginan untuk tambah daya, tetapi memikirkan juga aspek safety di dalam rumahnya. Monggo silakan, siapa yang akan menjawab? Baik, terima kasih Mas Denny. Kami coba jawab. Yang pertama, kami infokan bahwa memang batas kewenangan kami hanya sampai dengan kW meter. Selanjutnya, instalasi listrik di dalam rumah itu menjadi memang tanggung jawab dan kewenangan dari si pelanggan sendiri. Untuk keamanan instalasi rumah, kami menyarankan sebenarnya agar berkoordinasi atau berkonsultasi kepada lembaga instalasi teknik LIT, itu di mana mereka berkompeten untuk memberikan sertifikat apakah ini masih layak operasi atau tidak. Karena memang jika daya itu naik, maka
kabel pun juga penampangnya harus disesuaikan. Namun kalau di dalam pertanyaan tadi sampai 2200 itu masih di rank penggunaan daya yang relatif sama penggunaan kabelnya gitu Mas Denny. Artinya tidak perlu perubahan kabel, perbesar penampang kabel itu. Kami rasa kalau sampai 2200 itu masih di rank yang masih sama. Oke, sebenarnya adakah bahaya kemudian misalnya kita tidak mengganti kabel dengan yang sesuai dengan daya yang terpasang di rumah kita? Apakah ini ada bahayanya juga, Mas? Tentunya sebagai syarat untuk rumah itu bisa dilistriki dari PLN, memang itu harus ada sertifikat layak operasi, di mana itu yang menentukan apakah kabel di dalam rumah itu aman atau tidak. Nah, untuk jika kabel tidak sesuai, maka memang bahayanya adalah kabel itu akan meleleh dan terbakar. Namun di dalam instalasi itu pasti ada proteksi MCB, sekring, itu yang bisa membatasi bila mana ada kabel yang terbakar itu, Mas. Tapi lebih baiknya tetap menggunakan standar kabel-kabel yang SNI seperti itu. Ya Mas Faisal, kalau kita ngomongin tentang proteksi, secara otomatis akan jeglek atau seperti apa itu? Kalau saya orang biasa memandang itu jeglek gitu. Untuk proteksi itu jika ada short circuit di mana short circuit itu atau konsletnya itu melebihi batas arus yang diizinkan oleh alat itu, maka itu otomatis akan jeglek. Akan memutus gitu. Pertanyaan serupa juga datang di Instagram @dennugi. Ini sama dengan Mas Rudi tadi ya. Kalau mau tambah daya, apakah harus cek kondisi kabel di dalam rumah, spek seperti apa yang harus disiapkan, mengingat rumah tua. Nih, rumah tua ini berarti harus benar-benar diperhatikan ya, Mas Faisal ya. Betul. Jadi untuk instalasi itu standarnya per 10 tahun itu harus ada pengecekan ulang, Pak. Oke. 10 tahun ada pengecekan ulang. Kemana ngeceknya kan gitu. Untuk pelanggan bertanya seperti itu, maka bisa menghubungi lembaga instalasi teknik itu atau instalatir untuk pengecekan itu. Saat pengecekan, apakah itu secara orang umum temuannya kan seperti apa? Apakah ini kabel di bagian ini sudah tidak layak, harus diganti atau seperti apa nih Mas ilustrasinya? Betul. Jadi kabelnya apakah isolasinya sudah lapuk, karena kabel itu kan ada selongsong isolasinya itu ya. Iya. Dan semakin tua pasti akan semakin kayak bahasa Jawanya ketas gitu ya, lapuk gitu. Terus sambungannya apakah masih solid, kenceng, seperti itu yang ditemukan biasanya. Baik. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, mumpung ada 2 orang narasumber kita dari PLN, ini teman-teman dari PLN Sleman. Di luar Sleman pun boleh bertanya terkait dengan produk layanannya PLN, mau tambah daya, mau pasang baru, silakan. Mumpung ada 2 orang ini, Anda boleh gabung di 081 862 1013. Yang sudah bergabung, terima kasih. Saya sapa juga. Ini di luar tambah daya boleh ya, kita mulai dulu. Kalau pasang baru 900 watt, sekarang habis berapa? Mas Novi, hitung-hitungannya kayak apa nih Mas? Kalau untuk pasang baru 900 itu biaya yang dikeluarkan pelanggan adalah biaya penyambungan yang dibayar ke PLN adalah Rp843.000. Itu biaya penyambungan yang dibayar. Untuk pulsa perdana itu tergantung pelanggan, apakah 20.000 atau 50.000 atau 100, itu nanti akan kembali ke pelanggan juga, masuk ke kW meter yang pada saat penyalaan pertama. Itu biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Nanti PLN akan melakukan penyambungan sampai dengan kW meter PLN. Sampai dengan kWh meter di depan ya, artinya yang di dalam monggo silakan diatur sendiri ya. Batasan dan kewenangan PLN sampai dengan kW meter. Setelah kW meter, pelanggan mau menggunakan spek kabel, spek pembatas box panel seperti apa, itu hak dari pelanggan. Baik, terus yang berikutnya ini ada pertanyaan juga yang menarik terkait dengan ini. Ada kejadian di tempat saya, meteran rusak, tetapi tetap nyala meskipun tidak diisi token. Ini yang listrik token ya. Akhirnya dihitung nunggak. Karena kenapa ini bisa terjadi? Mas Faisal, kenapa ini? Apakah pernah terjadi seperti ini, Mas? Pernah, Mas. Jadi
memang KWH meter itu namanya suatu alat ya. Jadi ada lifetime-nya atau ada mungkin komponen yang rusak, sehingga KWH meter itu masih bisa tetap nyala, tetapi tanpa mengisi token. Nah, mungkin yang dimaksud bukan nunggak, tetapi adalah tagihan susulan, Mas. Jadi tagihan susulan akan kita perhitungkan dengan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir, gitu. Terus kami perhitungkan masa KWH meter rusak itu. Jadi kita akan hitungkan rata-rata dari pemakaian sebelumnya selama 3 bulan terakhir. Baik, ada juga yang bertanya sedikit telat kayaknya Mas Novi terkait dengan tambah daya ini syaratnya seperti apa. Kemudian dia nanya juga terkait dengan sebenarnya di PLN Mobile itu isinya apa aja toh selain untuk tambah daya, apakah juga bisa buat yang lainnya? Monggo Mas Novi. Ya, kalau untuk syarat teknis itu kan promo ini adalah tambah daya sampai dengan daya 450 maksimal sampai dengan daya 5500, dan kedua syaratnya pelanggan ini sudah menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 September. Jadi apabila ada pelanggan yang baru nyala tanggal 10 bulan ini, mohon maaf belum bisa ikut promo saat ini. Nah, jadi kita khususkan pelanggan yang sudah menjadi pelanggan sebelum tanggal 1 September. Sebelum 1 September ini ya. Kalau kemudian layanan PLN Mobile selain untuk tambah daya, yang lain-lain ini apa ini? Yang kemudian menjadi menarik, dan apakah kita bisa juga melaporkan kalau misalnya ada gangguan lewat PLN Mobile atau seperti apa nih Mas? Kalau untuk layanan PLN semua saat ini bisa diakses dari PLN Mobile. Jadi kan fungsi PLN Mobile ini kan adalah memudahkan pelanggan, tidak perlu ke kantor apabila ada keperluan dengan PLN. Mau pasang baru bisa dari PLN Mobile, mau tambah daya juga bisa dari PLN Mobile. Dan apabila ada gangguan listrik padam, itu pelanggan juga bisa melapor melalui PLN Mobile. Bahkan ketika laporan gangguan itu ada progresnya. Ketika pelanggan lapor jam berapa, sampai petugas jam berapa, sampai lokasi penanganan jam berapa, itu ada trackingnya. Jadi lebih jelas. Artinya kita bisa mantau status dari laporan kita tuh sudah sampai mana ya? Ya, betul. Selain itu juga kita beli token juga bisa dari PLN Mobile, bayar rekening listrik juga masih bisa. Mas Novi, kalau kita misalnya menemukan gangguan dan kita mau lapor lewat PLN Mobile, apa yang kemudian kita harus siapkan? Apakah kemudian kita harus ngambil titik lokasi koordinat kita, ataukah harus mencantumkan ID pelanggan kita? Kadang-kadang kalau saya sendiri ID pelanggan lupa Mas soalnya. Jadi di fitur pengaduan gangguan ini sebenarnya ada 2 menu, padam meluas atau padam satu rumah. Nah, tidak perlu kita harus masukkan IDPL, mungkin karena misal kita sedang berpergian ke rumah orang tua, kita nggak tahu IDPL-nya, kita lapor PLN Mobile, by titik koordinat tetap bisa. Oke. Nanti otomatis masuk ke unit di mana wilayah itu dipegang. Oke. Ini Mas Novi sudah memberikan clue terkait dengan padam lokal atau padam keseluruhan. Mas, saya ingin dapat informasi juga, kenapa ini terjadi? Apakah memang ya kita memandangnya ada giliran listrik atau apa? Kemudian kalau misalnya satu rumah yang mati cuma rumah saya saja gitu, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, baik. Jadi kalau padam meluas itu memang padam dari beberapa rumah gitu ya, Mas Dini ya. Padam beberapa rumah, terus yang terjadi adalah bisa jadi gangguan itu penyebabnya adalah mungkin dari sisi trafo atau dari jaringan utama di tegangan menengah yang bermasalah, itu sehingga mempercepat tracing kita untuk segera melakukan tindak lanjutnya. Kalau memang satu rumah itu pasti langsung di titik lokasi pelanggan itu akan kita datangi. Tapi kalau pelanggan meluas biasanya memang yang masuk banyak dari satu daerah laporan-laporan itu, maka mungkin tidak kita hubungi satu-satu untuk pelanggannya, tapi kita langsung tracing di jalur tersebut untuk lokalisir mencari penyebab gangguannya. Misalnya kita ada di Jalan AM Sangaji yang laporan banyak, artinya bisa langsung ketahuan harusnya di daerah sana itu ada gangguan gitu ya. Betul, jadi kita bisa men-tracking di jaringan daerah situ apakah bermasalah atau tidak. Seperti itu. Pemicu gangguan Mas Faisal, apa yang bisa terjadi? Selain faktor alam, apalagi yang kadang-kadang membuat listrik itu padam di satu wilayah?
Baik, memang yang pertama dominan adalah faktor alam karena hujan, pohon gitu ya, satu. Terus yang kedua ada binatang, tikus, ular, tokek itu sering terjadi naik ke jaringan PLN. Kemudian ada lagi faktor eksternal lain, yaitu ada pemain layang-layang, ada pembangunan rumah, kadang seperti itu, pembangunan baliho, itu yang sering terjadi seperti itu. Baik, nanti kita akan gali lebih banyak terkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita ingin menebang pohon atau lagi membangun di dekat jaringan PLN terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan. Saya bersama dengan Mas Rizky Faisal, manajer PLN ULP Sleman. Kemudian ada juga Mas Novi Haryokusumo, tim leader pelayanan pelanggan dan administrasi PLN ULP Sleman. Anda boleh gabung 081-862-1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Yang sudah gabung, nanti saya akan tanyakan kepada dua orang narasumber. Mas Faisal, Mas Novi siap untuk menjawab pertanyaan Anda di kesempatan pagi jelang siang kali ini. Kami akan segera kembali. 13. Kita kembali lagi di bincang spesial bersama dengan PLN. Kita ngomongin tentang ada banyak, salah satunya adalah terkait dengan tadi promo diskon tambah daya Hari Pelanggan Nasional 2023. Kemudian sekarang kita tadi sudah sempat menyentuh dan sempat ngobrol tentang keselamatan ketenaga listrikan. Kita sekarang di segmen kedua, saya akan coba lebih dalami terkait dengan informasi yang akan disampaikan oleh Mas Faisal, aman dan nyaman menggunakan listrik. Ada istilah dengan K3L. Mas Faisal, apa yang kemudian masyarakat harus pahami terkait dengan K3L ini? K3L ini adalah keselamatan ketenaga listrikan gitu ya, dimana kita tahu listrik itu tidak terlihat tetapi bisa dirasakan gitu. Dan sangat berbahaya jika dalam prakteknya terkena sentuhan kepada manusia. Maka di jaringan PLN sendiri ada standar-standar yang harus kita jaga agar aman dan nyaman tadi bisa dirasakan oleh pelanggan. Yaitu yang pertama ROW atau jarak aman dari kabel itu adalah 3 meter. Mas, jadi kanan kiri atas bawah itu sebenarnya adalah 3 meter. Ini kabel jaringan yang kabel di atas gitu ya? Di atas itu 3 meter. Harapannya adalah bangunan atau kegiatan-kegiatan itu tidak mendekat kurang dari 3 meter karena itu sangat berbahaya sekali. Dan akibat dari sentuhan listrik tadi itu sangat fatal sekali, bisa menjadikan sampai dengan korban itu meninggal dunia. Itu. Mas Faisal, kita tidak pungkiri pembangunan kan semakin pesat. Artinya yang dulu jalur itu masih aman, masih kosong, kemudian sudah mulai muncul, oh ada bangunan, ada baliho. Kalau itu yang terjadi, mungkin pemilik rumah harus seperti apa nih? Ya, saya harus tetap membangun bangunan saya, tetapi karena dekat dengan jalur listrik, apa yang harus saya perhatikan? Baik, jadi harapannya itu bisa dibangun di kurang dari lebih dari 3 meter itu ya batas amannya. Tetapi memang jika harus mepet dengan jaringan, maka sebelum kegiatan itu harapan kami itu bisa disampaikan kepada PLN terdekat itu melalui PLN Mobile, itu bisa disampaikan kepada kami, maka akan kami survei, akan kami cek apakah kegiatan itu aman atau tidak, apakah perlu diamankan atau dirubah konstruksinya, maka akan kita tindak lanjuti sesuai hasil survei. Saya ke pertanyaan dulu, apakah ada pemantauan secara berkala terkait dengan jalur kabel PLN di sepanjang pemukiman? Karena kita tahu ya, ada yang nyangkut misalnya layang-layang, kemudian ranting pohon, dan yang lainnya. Mas Faisal, apakah memang secara rutin tim PLN bergerak ke wilayah-wilayah yang memang dirasa cukup rawan, ataukah memang semuanya disisir secara merata ini, Mas? Baik. Secara kegiatan rutin kami ada namanya kegiatan inspeksi jaringan, itu rutin dilakukan per 3 bulan sekali, itu harus kembali ke titik yang sama. Artinya untuk semua jaringan tentunya
dengan skala prioritas yang tadi dirasa cukup rawan, terus jaringan-jaringan utama itu yang menjadi prioritas utama kita. Rutin itu dilakukan inspeksi jaringan. Kalau kemudian ditemukan adanya potensi gangguan, apa yang dilakukan oleh teman-teman PLN di lapangan, Mas? Maka akan kita rencanakan untuk tindak lanjut. Misalkan ada pohon yang nempel begitu, maka akan kita rencanakan tindak lanjut. Apakah memang dari tindak lanjut itu harus padam, maka kita akan rencanakan minggu depannya. Tapi kalau memang tanpa bisa padam, akan kita tindak lanjuti dan itu diteruskan ke tim yang tindak lanjut eksekusi. Dalam kehidupan sehari-hari kan sering kali terjadi ataupun kita pernah menemui tentang istilah percikan arus pendek pada instalasi listrik. Apa yang kemudian masyarakat harus pahami terkait dengan hal ini? Apa yang kemudian membuat ini terjadi dan bagaimana cara menghindarinya, Mas Faisal? Baik, short circuit atau konsleting itu terjadi bila mana ada kabel fasa itu bersentuhan dengan netral atau ground. Jadi dan itu sebenarnya bisa kita antisipasi, yaitu yang pertama untuk menggunakan alat-alat atau material kabel yang berstandar nasional Indonesia tentunya dengan penampang yang sesuai dan memakai proteksi MCB yang sesuai pula untuk dayanya. MCB yang sesuai dengan dayanya. Apa yang kemudian terjadi misalnya tidak sesuai? Apakah kemudian listriknya sering jeglek atau seperti apa nih, Mas Faisal? Baik, untuk MCB yang nggak sesuai, kalau kekecilan ini pasti jeglek, Mas Denny. Oke. Tetapi kalau kebesaran, karena MCB tersebut bekerja, prinsip kerjanya itu dia thermal, jadi dia panas memuai. Ada arus setting yang disesuaikan untuk pemuaian bimetal itu. Nah, jika penggunaan MCB ini terlalu besar, maka bila mana arusnya ini belum mencapai titik proteksinya, maka tidak akan jeglek-jeglek, tidak akan memutus. Nah, ini akan menyebabkan si kabel ini bisa terus terbakar seperti itu. Baik. Ini yang sering ditemui juga di tengah kehidupan sehari-hari. Banyak yang kemudian ngecas handphone ditinggal tidur. Apakah ini berbahaya? Ini pertanyaan dari @swastika Putri Pertiwi. Bahaya nggak sih, Mas? Saya sebenarnya kalau menurut saya juga sering melakukan itu ya, Mas Denny ya. Ketika tiduran saat ngecas dan sebenarnya tidak bahaya karena apa? Yang pertama di instalasi rumah itu sudah ada pengaman instalasinya, sudah ada MCB-nya sebagai pengaman. Terus yang kedua, yang bahaya adalah malah menurut kami adalah kesehatan di baterai itu sendiri, si HP itu sendiri. Tetapi untuk instalasinya relatif aman karena sudah ada pengamanan dari instalasinya itu. Baik, meskipun aman tapi sebaiknya jangan ditinggal tidur ya. Betul. Oke, tadi di segmen pertama kita ngomongin tentang cara melaporkan kepada PLN kalau ada gangguan. Saya pernah merasakan sendiri kecepatan dari kedatangan tim PLN untuk menyelesaikan persoalan listrik yang ada di daerah saya. Sebenarnya geraknya seperti apa sih, Mas Faisal? Apakah kemudian di masing-masing kantor itu punya berapa tim yang bergerak secara mobile atau seperti apa? Apakah kemudian hanya naik mobil saja ataukah ada juga yang naik kendaraan roda 2 supaya lebih cepat datang ke lokasi? Baik, ini. Jadi kalau di Sleman sendiri kami mempunyai 3 regu dan 3 regu menggunakan mobil. Masing-masing regu itu 2 orang dan 2 regu kita sebutnya adalah URC atau unit reaksi cepat. Oke. Menggunakan motor itu 2 regu masing-masing 2 orang. Kenapa kok menggunakan motor? Karena kami melihat ini untuk di Jogja sendiri ini trafiknya untuk jam-jam tertentu itu sangat padat, sehingga untuk mengantisipasi dan mempercepat tindak lanjut kita sampai ke rumah pelanggan itu, maka kita menggunakan motor seperti itu. Dan kita punya target penyelesaian pekerjaan itu juga kita lebih cepat. Oke.
ada target dari intern PLN untuk Betul. menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan ya. Terima kasih untuk Mas Bayu Ardi di 0818621013 sudah bergabung. Selamat siang, maaf baru bergabung. Ini bertanya soal pemindahan atau penggeseran tiang listrik. Pertanyaan seperti ini, semisal mau memindahkan ataupun menggeser tiang listrik di area sekitar rumah kita karena mau dibangun rumah, apakah bisa? Prosesnya seperti apa dan apakah ada biayanya? Mas Faisal, monggo silakan. Baik. Jadi kalau pemindahan pelanggan menginginkan ada pemindahan tiang listrik, maka yang pertama bisa lapor lewat PLN Mobile, lokasinya di titik mana. Kemudian yang pertama akan kita survei dulu. Secara ketentuan teknisnya apakah nanti bisa dipindah atau tidak, maka itu dari hasil survei yang akan menentukan. Selanjutnya memang kami akan hitung rincian anggaran biayanya untuk terkait pekerjaan tersebut. Untuk jasa akan dibebankan ke pemohon. Seperti itu Mas. Memang ketentuannya adalah jasa sementara dibebankan ke pemohon, seperti itu. Biasanya berapa sih Mas habisnya? Sesuai dengan hasil survei. Oke. Sesuai hasil survei. Untuk perpindahan itu biasanya seberapa jauh sih dari titik awalnya? Sebenarnya sesuai kebutuhan pelanggan Mas Denny. Sesuai kebutuhan pelanggan biasanya ya paling hanya sekitar 2-3 meteran gitu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram. Usul saja tahun depan kalau hari pelanggan bikin promo tebus murah token listrik. Wah, menarik ya. Ini menarik ini ya usulannya ya. Terima kasih untuk yang sudah kasih usulan @riandaputra81. Kalau kemudian kita kembali ke kemudahan untuk mengakses layanan dari PLN, ada PLN Mobile. Mas Novi mungkin silakan diulang kembali. Kalau saya belum download aplikasinya, apa yang kemudian saya harus siapkan untuk menggunakan PLN Mobile dan kenapa kita harus menggunakan PLN Mobile? Ya, PLN Mobile ini adalah terobosan dari PLN untuk mempermudah pelanggan dan memberikan layanan terbaik untuk pelanggan. Apabila pelanggan ini belum punya PLN Mobile Mas, itu bisa langsung download di App Store atau Play Store. Nah, pelanggan akan waktu daftar pertama itu akan buat akun. Nah, akun ini kita masukkan email, nomor telepon, sama kita akan foto KTP untuk verifikasi bahwasanya ini adalah pelanggan yang mendaftar akun PLN Mobile. Satu akun bisa digunakan 4 IDPL. Jadi misal kita ada beberapa rumah, itu cukup satu akun saja yang kita daftarkan di PLN Mobile. Nah, kenapa kita harus pakai PLN Mobile? Karena apabila ada kebutuhan dengan PLN, itu tidak perlu datang ke kantor. Misal tadi kita mau tambah daya, kita tinggal duduk di rumah, tinggal akses PLN Mobile, daftar, bayar, kami yang menyelesaikan ke lokasi, seperti itu. Dan apabila ada gangguan atau keperluan yang lain, itu bisa diakses juga dari PLN Mobile, seperti itu. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Banyak yang bertanya tapi belum sempat kejawab. Saya akan ini dulu. Selamat siang Pak. Apakah sambung daya baru 450 itu masih ada ya? 450 Mas Novi? Ya, kalau 450 sampai sekarang masih ada. Tapi 450 ini dikhususkan kalau rumah tangga. Kan ada di PLN ada beberapa tarif rumah tangga, bisnis, sosial, industri, pemerintah. Nah, kalau untuk rumah tangga 450 dikhususkan bagi penerima subsidi listrik dari pemerintah. Itu NIK dari pelanggan memang harus terdaftar sebagai penerima subsidi baru bisa daftar pasang baru 450. Seperti itu. Ya, jadi nggak bisa seenaknya ya. Senang saja karena berkaitan dengan subsidi pemerintah. Terus yang berikutnya ini masih dari Mas Rudi itu nanya yang banyak ya. Untuk mutasi nama rekening listrik token, apakah bisa dilakukan lewat PLN Mobile? Mutasi nama rekening ini maksudnya seperti apa sih? Kayak seperti kendaraan mungkin, balik nama. Oke. Jadi mungkin beli rumah itu nama rekeningnya masih pemilik lama. Nah, ini kita balik ke pemilik baru, balik nama ke pemilik baru. Itu bisa dari PLN Mobile, itu nanti masuk ke keluhan pelanggan proses ubah nama. Nanti dari kami di PLN akan menghubungi kembali ke pelanggan
untuk melengkapi beberapa syarat yang dibutuhkan seperti KTP dan kopi sertifikat. Itu bisa kita kirimkan by PDF saja. Baik, berikutnya terima kasih 08384608 sekian 4 nomor di belakang saya samarkan ya. Adik saya kemarin coba pasang baru via PLN Mobile, sudah bayar. Cuman dalam perjalanannya permohonan tadi itu di cancel oleh sistem dan diminta mengulang kembali. Kenapa ini bisa terjadi? Ya meskipun duitnya balik, tapi kan saya nggak bisa cepet untuk dapat listrik yang baru ini. Di cancel atau dibatalkan itu ada beberapa penyebab. Mungkin yang pertama, pelanggan ini salah alamat. Bisa jadi dia pasang barunya di daerah A tapi KTP-nya B, dia daftarnya sesuai KTP, pastikan tidak sesuai. Nah ini kita batalkan, kita restitusi. Atau harus sesuai dengan KTP yang kita ajukan. Sesuai di mana lokasi itu akan dipasang listrik, bukan sesuai KTP. Misal KTP kita Sleman tapi rumahnya di Bantul, rumahnya barunya di Bantul, kita pasang barunya ya alamatnya Bantul. Nah bisa jadi selain salah alamat, tarifnya juga keliru. Ada mungkin pelanggan ini untuk rumah tangga tapi daftarnya tarif bisnis. Itu juga kita kembalikan dulu ke pelanggan, nanti pelanggan bisa proses ulang. Yang ketiga, di PLN ini kan ada namanya layanan satu pintu. Jadi ketika pelanggan pasang baru, yang disiapkan pertama adalah instalasi. Instalasi ini harus mempunyai nomor identitas instalasi, dan yang kedua adalah sertifikat layak operasi. Sebelum pelanggan daftar itu seyogjanya memang menyiapkan instalasi yang sudah bersertifikasi. Ketika waktu daftar pun dari PLN Mobil ini akan minta nomor SLO-nya berapa. Nah kadang karena pelanggan ini saya satu paket, karena layanan satu pintu tadi semua di PLN Mobile, pelanggan memilih dari penerbit SLO LIT-nya si A, kemudian penerbit nomor identitasnya si siapa. Nah jarak dari tenggang waktu dari pelanggan ini daftar itu adalah 30 hari nomor register itu aktif di PLN. Tapi kadang dari LIT dan instalatir yang ditunjuk tadi itu dalam waktu 30 hari tidak bisa menyelesaikan, otomatis di sistem kami sudah terbatalkan. Seperti itu. Jadi yang pertama disiapkan waktu mau pasang baru adalah instalasi. Bangunan dan instalasi ini memang harus sudah siap. Jadi ketika bangunan dan instalasi sudah siap, dari instalatir akan menerbitkan NIDI namanya Pak, nomor identitas instalasi. Kemudian dari LIT, lembaga inspeksi teknik, dia akan menerbitkan SLO. Tapi kalau instalasi ini belum siap, dari kedua tadi belum bisa menerbitkan dokumennya, jadi lama, akhirnya di sistem PLN batal duluan. Oke. Ada sejumlah penjelasan terkait kenapa kemudian permohonan kita dibatalkan. Bukannya menghalangi, tetapi ini untuk menjamin semuanya akan berjalan dengan sesuai kebutuhan ya. Ini kan memang harus tersertifikasi untuk keamanan pelanggan sendiri. Betul, keamanan dan keselamatannya adalah yang utama. Mas Faisal, kalau misalnya kita dalam satu kesempatan menemukan adanya potensi gangguan ataupun ketidaknormalan jaringan listrik, kadang-kadang tiba-tiba klap-klap gitu, apa yang kemudian kita bisa lakukan sebagai masyarakat? Baik, dengan adanya PLN Mobile ini semua semakin mudah. Jadi di PLN Mobile ini kalau pelanggan sudah download, maka bisa dilakukan informasi tersebut lewat PLN Mobile. Lewat menu keluhan, di situ ada kondisi jaringan listrik menunya, dan itu bisa dideskripsikan dan dikirim foto yang dimaksud. Misal ada pohon yang menempel gitu, difotokan, diinfokan bahwa di sini ada pohon menempel, mohon agar segera ditindaklanjuti penebangan atau perabasan. Maka itu akan sangat membantu PLN dalam menjaga keandalan listrik di wilayah tersebut. Apalagi kalau di daerah-daerah Sleman yang rada-rada pinggir itu kan masih banyak pohon-pohon gede ya. Pohon gede. Nah, kalau misalnya di dalam rumah, misalnya kita menemukan potensi yang mungkin saya pernah baca juga di salah satu media sosial itu, kok di tempat saya itu kok nggak 220 ya, cuma sekian atau malah lebih dari 220. Itu apa penjelasannya Mas Faisal? Apakah yang aman kalau di dalam rumah itu berapa sih sebenarnya? Apakah harus 220 atau seperti apa?
Baik. Jadi kalau tegangan PLN standar itu adalah 220 plus 5% minus 10%. Maaf, plus 10% minusnya 5%. Jadi ranknya itu antara 198 sampai 230. Itu standarnya PLN. Jadi kalau memang ada ditemui tegangan di bawah 198 atau di bawah 200 volt, maka agar segera lapor ke kami lewat PLN Mobile atau melalui call center, telepon call center, akan kami cek di situ, Mas Denny. Jadi bisa jadi kemungkinan apakah di situ ada sambungan kabelnya yang kendor dari jaringan ke arah rumah atau ada penyebab-penyebab lain. Tetapi dari sisi standar tegangan tadi itu ranknya antara 200 sampai dengan 230. Oke. Jadi silakan Anda cek. Kalau misalnya memang merasa ragu-ragu, silakan kontak di PLN Mobile untuk minta dicek oleh teman-teman dari PLN. Mas Novi, ini kan sudah tanggal berapa nih? 15 ya. Artinya kurang 5 hari lagi harus segera bayar listriknya. Monggo diajak untuk teman-teman Star Lovers dan juga yang lagi menyaksikan live streaming kita untuk ayo dong segera membayar listrik Anda. Ke kamera siap. Mungkin untuk teman-teman Star Lovers yang segera menyaksikan live streaming ini, ayo kita bayar listrik lebih awal agar lebih nyaman dalam penggunaan listrik ke depannya. Kalau untuk yang pengen tambah daya, untuk yang tambah daya, saat ini PLN ada promo dalam rangka hari pelanggan. Silakan dimanfaatkan sampai dengan akhir bulan dengan biaya lebih murah, cuma Rp202.300. Dan jangan lupa untuk Star Lover juga segera install aplikasi PLN Mobile untuk kemudahan yang lebih banyak. Ya, TV di rumah sudah tambah, AC tambah, masa ya listriknya segitu-gitu aja ya. Nanti jeglek-jeglek gak bisa dipakai bareng-bareng. Anak-anak pada komplain di rumah ya. Makanya manfaatkan sesegera mungkin untuk tambah daya sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau yang pengen tahu lebih banyak tentang program promo dari PLN, kemana bisa mencari? Selain di PLN Mobile, adakah media sosial dan kontak senternya, Mas Novi? Kontak center PLN bisa di 123, bisa melalui media sosial. Kalau di Jogja ini ada Twitter juga, ada Instagram juga. Twitter sudah di close Pak. Jadi sekarang kita di Instagram aja. Kalau PLN Jogja di Instagram ada, terus di plnjogja.id Instagram itu juga ada. Di situ lengkap sekali program-program yang sedang berjalan seperti apa, info-info terkait PLN seperti apa. Di situ bisa didapatkan. Ya, handphone sudah canggih, makanya buruan segera install PLN Mobile untuk mendapatkan banyak informasi, banyak layanan yang bisa diakses dari genggaman Anda. Mas Faisal, Mas Rofi, terima kasih sudah ngobrol banyak terkait dengan tema kita di hari ini terkait dengan Hari Pelanggan Nasional 2023, promo tambah daya spesial dan juga tentang keselamatan ketenaga listrikan. Sekali lagi, listrik itu nyata ada, bisa dirasakan, tapi jangan pernah merasakan ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siang kali ini di Bincang Spesial bersama dengan PLN Mobile PLN Dersima Yogyakarta. Saya Denny Atta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, jelang siang, sampai jumpa.